Bagaimanakah cara menjadi seorang yang memberikan keteladanan terbaik di tengah keluarganya? Saya ingin mengajak Ayah dan Bunda, kita belajar dari serombongan, serigala yang hendak bermutasi atau hijrah dari satu tempat ke tempat yang lain. Dan ini menarik sekali ternyata cara, para serigala ini melakukan hijrah itu secara berombongan dengan cara yang menarik. Dia akan menempatkan 3 atau 5 orang yang di depan, lalu kemudian menempatkan di barisan yang kedua 5 serigala yang terkuat dan terbaik, lalu kemudian menempatkan golongan yang besar yang paling banyak gitu, yang akan berangkat, yang akan berhijrah. Lalu di bagian terakhir diletakkan lagi 5 serigala terkuat dan tergagah, dan agak lebih jauh lagi tinggal 1 ekor serigala yang masih ada di belakang. Nah, apakah maksud dari penempatan, serigala ini dalam mengatur barisannya ketika mereka hendak berhijrah bersama-sama menuju ke sebuah tempat yang jauh lebih baik dari sebelumnya? Yuk kita lihat, kita belajar ya tentang keteladanan dari serigala-serigala yang ada. Nah, ini dia ya Bunda. Kita lihat gambar berikut ini. Lihat, ini ada rombongan yang terdepan yang berwarna merah. Ini adalah serigala yang sakit dan serigala yang sudah tua usianya. Yang jalannya lambat sekali disuruh diletakkan di paling terdepan. Lalu ada 5 ekor serigala paling kuat di barisan yang kedua. Gitu. Mereka gagah perkasa dan sangat cepat melakukan tindakan apapun. Nah, yang berikutnya ini ada rombongan yang paling besar. Ini rombongan masyarakat serigala pada umumnya. Lalu kemudian ada 5 yang di bagian belakang sebelum menutup ya. 5 ini juga rombongan yang paling kuat dari serigala yang terkuat. Dan ini ada serigala yang sendirian. Siapa sih mereka? Ya kita lihat ya. Yang terdepan ini serigala yang paling lemah dan paling paling tua, kemudian di tengah ini paling kuat, ternyata dimaksudkan agar yang di tengah ini bisa menjadi penyeimbang ya dari rombongan yang besar dengan rombongan yang paling lemah, dan bisa menata barisan agar yang lemah atau sakit ini tidak tertinggal barisan dan tetap selamat. Kalau mereka sakit, maka rombongan yang 5 ini siap untuk tetap mengawasi dan menemani jika terjadi apa-apa di sepanjang perjalanan. Masya Allah. Serigala Allah beri inspirasi untuk menjaga yang lemah dengan mendekatkan orang-orang yang kuat. Nah, yang kuat ini juga dipakai untuk mengendalikan yang di belakang ini. Karena rombongan yang berwarna biru yang besar ini bisa jadi juga ada yang gak sabaran, pengen buru-buru, pengen cepat meraih sesuatu. Maka dengan kekuatan yang ada di nomor 2 ini, mereka gak bisa sembarangan, mau gak mau mereka harus taat kepada yang lebih kuat daripada mereka. Dan yang terakhir diletakkan yang kelima yang kuat untuk apa? Supaya jika ada sesuatu yang berbahaya di bagian belakang, maka rombongan yang besar ini tidak akan celaka. Jadi mereka adalah pasukan pelindung. Terus yang sendirian ini siapa dong? Ayo, kira-kira siapa mereka? Atau siapa dia ya, 1 ekor serigala ini? Mungkin sebagian kita akan mengatakan mereka adalah 1 orang yang akan bertugas untuk mengurusi yang tertinggal yang di belakang. Ternyata bukan. Dia adalah pemimpin utamanya. Masya Allah, pemimpin utamanya ada di belakang. Saya jadi teringat tentang 4 semboyan pendidikan yang dibuat oleh Ki Hajar Dewantoro ya, Ki Hajar Dewantara. Dia bilang ingarso sung tulodo, ing madyo mangun karso, tutwuri handayani. Yang ada di depan dia menjadi teladan, yang ada di tengah dia yang menjadi pendamping, yang menemani dalam berkarya dan berbuat sesuatu, dan yang di belakang adalah yang mendorong atau yang memotivasi. Nah, mengapa pemimpin ditaruh di belakang? Karena pemimpin di belakang ini, dia akan mudah mengawasi apa-apa yang terjadi dengan anak buahnya. Lalu karena dia hanya sendiri, dia bisa leluasa juga untuk pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Kemudian dia akan mensupport semua barisan ini dengan sangat baik. Jadi Masya Allah ya, seekor serigala aja bisa menempatkan positioning di dalam pengaturan sedemikian rapih. Apa sih maksud saya menyampaikan tentang keteladanan dari serigala? Maksud saya itu begini Bunda, di keluarga kita itu kan anak-anak kita beragam. Ada yang maaf ya lemot gitu ya, yang kalau disuruh kerja paling lambat.
Oh, ada juga yang kalau kerja mah nggak lambat, cepet, gesit, tapi belajarnya nggak nyambung-nyambung kalau diajarin apapun. Nah, setiap anak itu punya kelebihan dan kekurangan. Maka tetap tempatkanlah ia di posisi paling terdepan. Lalu kita yang jadi orang tua tetap mensupport gitu, mengawasi. Dan kita juga mengendalikan kendali-kendali keluarga kita yang lain. Mungkin ada saja dari beberapa anak kita yang pengennya buru-buru, pengen meraih sesuatu. Maka tugas orang tua adalah melakukan kendali atas situasi itu. Lalu kemudian jangan lupa dia menjadi bagian pengaman di tengah keluarganya. Jadi kalau kita mau bagi-bagi posisi, mungkin kalau anak kita ada banyak ya, 12 misalkan, mungkin kita bisa langsung plot dengan baik tuh. Yang paling lambat diajarinnya jangan ditinggal, pelan-pelan dituntun pembelajarannya. Ayo kakak yang paling hebat, kakak tolong bantu. Adik yang paling lemah. Ya, yang sudah bisa mandiri di tengah-tengah ya. Kamu tetap stabil belajar sendiri, nggak usah ganggu adikmu yang lemah. Nggak usah juga ngerecokin kakak yang sedang mengajarkan adik yang paling lemah. Lalu kemudian yang paling terakhir, dia yang paling menjaga barisan untuk tetap aman. Dan orang tua, dia betul-betul bergerak dari depan, belakang, tengah untuk menjadi teladan bagi anak-anaknya. Masya Allah. Yuk ibu-ibu, ayah yang hebat, mulai hari ini kita belajar menjadi orang tua yang luar biasa di dalam mendidik anak kita, melibatkan emosi jiwa yang penuh dengan cinta. Oh iya, berarti saya nggak boleh buru-buru, nggak boleh meminta anak saya untuk bisa cepat meraih sesuatu sesuai keinginan saya. Dia memang harusnya pelan-pelan. Jadi letakkan di paling depan, malahan jangan di paling belakang, kasihan gitu. Ya Bunda Ayah, mudah-mudahan luar biasa ya, bermanfaat buat kita tentunya informasi ini.